البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di bab yang ke-7, bab sifat salat di kitab Shalah. Di Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa seorang ketika dia sujud maka untuk mengangkat kedua sikunya yang kemudian juga dia lebarkan, bahkan Nabi SAW kelihatan putih ketiak beliau ketika beliau sujud. Demikian juga ketika sujud maka untuk dikumpulkan jari-jarinya itu kemudian menghadap ke arah kiblat, diletakkan di samping kanan dan kiri kepala dia ketika sujud. Kemudian ketika ruku untuk dibentangkan jari-jarinya itu, jari-jari tangannya dengan memegang lutut. Berikutnya hadis yang ke-35 di bab yang ke-7 ini, yang adalah hadis yang ke-283 284 yang di buku ini. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini walaupun hadis ini adalah dhaif oleh para ulama demikian. Disebutkan sebab dhaifnya Imam Nasa'i mengatakan mu'al, ya. Dan berkata Imam Nasa'i, "La a'lamu ahadan rawa hadzal hadis." Aku tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan hadis ini ghairu Abi Dawud Al-Hafari, selain dari Abu Dawud Al-Hafari. Walaupun dia thiqah, tapi dia menyelisih. Ya, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Wala asibu hadzal hadis illa khata'. Aku tidak menyangka, aku tidak mengira hadis ini kecuali dia itu adalah salah. Ya, demikian. Tapi boleh seorang nanti sebutkan ketika dia itu sakit untuk kemudian sholat dalam keadaan demikian. Dari Aisyah radhiyallahu anha qala beliau mengatakan, ya di sini sebenarnya ya mu'al berbeda dengan Imam Nasa'i. Qala beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an." Sholat dalam keadaan mutarabbi'an, ini bersila. Ya. Rawi Nasa'i meriwayatkan Imam Nasa'i wa Sa'ud Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah mensahihkan. Ini tadi sudah kita sebutkan. Syalb ini belum mensahihkan. Ya, di sini ini perkara yang luas. Ya, ini belum mengatakan bahkan beliau mengatakan sanadu sahih wa la yajuz i'laluhu bihi. Sanad sahih tidak boleh untuk dikatakan mu'al. Oh, perkara istihadiyah. Imam Nasa'i sendiri mengatakan itu mu'al, berpenyakit. Boleh seseorang apabila sholat dalam keadaan seperti ini, mutarabbi'an, apalagi dalam keadaan sakit, ya, khususnya dalam keadaan sakit. Lalu bagaimana mutarabbi'an? Disebutkan oleh Imam Sunani, kalau ulama, berkata para ulama, ini kalau kita sakit boleh kemudian sholat dalam keadaan bersila. Sifatnya bagaimana bersila? Wa sifatu tarabbu, sifat tarabbu di sini, tarabbu sendiri arba'an 4. Ya. Maksudnya adalah ayat ja'ala batin qadami, menjadikan bagian dalam batin lawan bagian bawah kakinya itu al-yumna yang kanan tahta fakhid yusra, di bawah paha yang kiri. Ini yang kanan diletakkan di bawah di paha yang kiri atau sebaliknya kan itu. Wa batin al-yusra, dan bagian dalam dari kaki yang kiri tahta yumna, di bawah yang kanan, mutmainan, dalam keadaan tenang. Wa kafaihi, dan kedua telapak tangannya ala rukbatayhi, di atas lututnya. Mufarriqan anamilahu karrabi. Ya, jadi dia terpisah-pisah jari jemarinya itu. Karrabi, seperti orang yang rukuk. Itu paham ya? Jelas ya, inilah bersila namanya. Kaki yang kanan diletakkan di paha yang kaki yang kiri. Ya, kemudian kaki yang kiri diletakkan di kaki yang kanan. Bersila. Boleh sebaliknya juga kan? Ya itu. Ini bentuk apa? Bersila. Maka ini boleh seorang ketika sakit duduk dalam keadaan seperti ini.
Berikutnya hadis nomor 36. Wa Ibnu Abbas. Ini sekarang doa apa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud? Paham? Ya, kalau dalam badan rukuk sudah subhanarabbil azim. Ya, itu. Maka disebutkan di sini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di sini dibicarakan oleh para ulama. Syekh Albani menyesuaikan di sini. Ya, Syekh Albani belum menyesuaikan hadis ini. Sebagian mengatakan dhaif, ya, yang ulama lebih rajih adalah dhaif. Kenapa? Karena Habib bin Abi Sabit mudalis, ilmu mustalah disebutkan. Habib bin Abi Sabit ini dia mudalis dan mengatakan dengan an. Kalau bilang an maka dhaif. Juga Kamil bin Ala diingkari oleh para ulama. Ya sudah cukup. Dhaifnya karena itu. Tapi Syekh Albani boleh membawakan penguat-penguat yang lain sehingga boleh menyesuaikan di sini. Boleh kita membaca dengan doa ini ketika dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Tapi ada yang lebih bagus, ya. Ini Robbi pilih, ya, Robbi pilih demikian. Jadi semoga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di sini dhaif ya. Tapi boleh kita membaca ini boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi baina sajdataini. Adalah beliau mengatakan, ya, mengucapkan zikir ini di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, berikanlah kesehatan, afiat kepadaku. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Rawal arba'ah ila Nasai, meriwayatkan yang 4 dan Nasai di Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wala Abdul Abi Dawud, ini lafadznya Abu Dawud. Wasahu Hakim mensahihkan. Syekh Albani juga mensahihkan. Boleh baca ini, wala alam ya. Walaupun di situ ada yang lebih sahih, zikir di antara dua sujud. Ya. Ada riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah sahih. Bisa ditulis zikirnya ini dari sahabat Utsaibah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ya, bahwa Nabi SAW ketika duduk di antara dua sujud, beliau mengatakan Rabbighfirli. Ini boleh membaca 3, boleh. Ya, disebutkan ada hadis umum. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah SWT itu adalah ganjil, dan Allah mencintai ganjil. 3 termasuk ganjil. Itu. Jadi di sini mengatakan Rabbighfirli, boleh tambah sebanyak-banyak boleh. Ya, karena disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib, demikian juga yang lainnya, beliau mengatakan Bara' bin Azib, "Ramaktu shalah Rasulullah, aku perhatikan benar-benar salatnya Rasulullah SAW. Aku perhati berdirinya seperti rukuknya. Ya, ini berdirinya, rukuknya, iktidalnya, ya. Sujudnya duduk di antara dua sujud qarib minasawa, hampir sama. Yaitu, ini nisbah seperti sepantasnya itu, bukan berarti di antara dua sujud seperti berdiri, enggak. Ya, ini sepantasnya. Ya, ketika panjang seperti ini apa yang dibaca? Ya, zikir ini diulang-ulang kan itu. Rabbighfirli. Atau kalau yang berpendapat sahih dan insyaallah boleh juga dengan hadis Ibnu Abbas kita baca ini. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada juga wajburni. Ya, wajburni, ya, ini perbaiki aku. Mana wajburni? Ya, ada itu insyaallah boleh kita baca. Ya, ini perbaikilah aku. Maafkanlah aku. Ya, itu. Sebagai lafaz demikian. Jadi itu adalah istihbab baca ini. Salah satu marat atau masya'a. Itu kata Ibnu Rajab dari pendapat Imam Ahmad 3 kali atau apa yang dia kehendaki. Kemudian bagaimana zikir di antara dua sujud ini? Hukumnya sudah lewat. Seperti takbir juga. Jadi takbir berpindah-pindah antara rukun-rukun yang lain. Kemudian juga membaca zikir ketika rukuk, ketika i'tidal, apa itu hukumnya? Wajib. Kalau ditinggal secara sengaja batal. Kalau lupa cukup sujud sahwi. Ya, zikir ini. Paling sedikitnya apa? Ya, tasbih subhanallah. Atau ini Rabbighfirli. Ya, ya. Sehingga menurut Rajab kembali boleh mengatakan wajib, adalah wajib zikir ini. Paham? Zikir ini wajib. Tubtilu shalah bi tarki amdan. Batal salatnya dengan meninggalkannya sengaja.
ketika sujud diam saja, sengaja batal. Tapi bagaimana? Ya baca zikir yang dia mampu, tasbih, tahmid atau subhanallahil a'la kan itu kalau sujud. Kalau di antara dua sujud Robbi fili, mudah dihafal Robbi fili. Ya itu. Wa sujud sahwi dan sujud sahwi apabila lupa itu. Kemudian pembahasan berikutnya, ya selesai ini ya. Tentang berikutnya tentang masalah kunut. Hadis nomor 37. Wan Malik bin Haris dari Malik bin Haris radhiyallahu anhu. Di sini oleh Imam Bukhari. Annahu ra'a, sungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli dalam keadaan salat. Fa idza kana Nabi witri min salati, apabila beliau di witir dari salatnya. Oh ya, ini belum permasalahan kunut belum. Ini bukan di sini hadis Malik bin Haris radhiyallahu anhu. Ini tentang duduk istirahat ketika mau rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Ya, semua dari oleh Malik bin Haris radhiyallahu anhu, annahu ra'a, sungguh beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat. Fa idza kana fi witrin min salati, apabila beliau di witir apa? Ganjil. Rakaat ganjil dari salatnya min salati. Jadi rakaat 1 selesai kan sujud, mau rakaat kedua berdiri. Lam yanhat, beliau tidak berdiri. Ya, tidak bangkit hatta yastawi qaidan, sampai beliau sejajar qaidan duduk. Sampai duduk dulu. Ya, ini juga sunnah nih, jangan kita tinggalkan. Walaupun semua para ulama mustahab, tapi ini sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika rakaat pertama selesai mau rakaat kedua dari sujud itu, beliau tidak bangkit ke atas untuk rakaat yang kedua sampai beliau apa? Duduk. Namanya duduk istirahat. Ini jalsa istirahat, duduk istirahat. Rawi Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari. Ya ini di antara sunnah berikutnya. Ya. Jangan dibahas, jangan kita ya remehkan masalah ini. Kalau ditanya rukun-rukun salat sudah pernah kita bahas. Ya wajib-wajibnya salat sudah pernah kita bahas. Wajibnya tadi zikir, Robbi fili itu wajib. Ya. Kalau tinggalkan sengaja batal. Takbir intikal juga ya. Sekarang tentang sunnah di antara ini, duduk istirahat, istihbab ya. Kalau bisa istihbab ya, karena Nabi tidak merintahkan orang yang sholatnya salah untuk melakukan ini kan. Kemudian bagaimana duduk istirahatnya? Ini muftaris, duduk iftiros tuh ketika kita sholat zuhur, tasyahud yang pertama, itu namanya iftiros, duduk yang sulit itu kan. Kalau yang enak itu namanya duduk tawarruk. Ya. Ini caranya gitu. Jadi ketika kita mau naik rakaat yang kedua, duduk istirahat. Caranya seperti duduk tasyahud awal. Lalu kapan kita takbirnya? Ini kita perhatikan. Jadi kita kan sujud, mau naik ke atas. Kan ada duduk istirahat ini. Takbirnya kapan? Takbirnya kesimpulannya adalah takbirnya ketika kita sujud, mau duduk itu takbir di situ. Kemudian dari duduk itu ke atas kita diam. Ya, semua elemen kudamar wa dan soal ini yang lebih tepat. Ya. Ila man jalasa istirahat. Ini yang duduk istirahat ini. Fa innahu yantahi takbiruhu, selesai takbirnya dia itu inda intihai julusi, ketika selesai duduknya. Nah itu. Jadi ketika dia sujud, Allahu Akbar ke atas kan, itu berhentinya ketika apa? Ketika dia duduk. Ketika dia tsumma yanhat lil qiyam bi ghairi takbir, kemudian dia bangkit dari duduknya itu untuk berdiri dengan tanpa takbir. Itu. Kadang kita kan karena supaya menyesuaikan, ya kadang kita takbirnya ketika duduk itu sampai ke atas, tapi ini salah. Takbirnya itu adalah kapan? Ketika kita sujud, kemudian apa? Kemudian kita duduk istirahat, maka selesai di takbirnya, kemudian kita berdiri tanpa takbir. Adapun takbir intikal yang lain mudah, ketika kita ya dalam keadaan i'tidal berdiri mau sujud, Allahu Akbar, keadaan mau sujud itu. Ini berpindah dari rukun-rukun yang lain. Tapi ketika mau masuk ke rakaat yang kedua kan kita duduk dulu, sunnah kan? Lalu bagaimana takbirnya? Takbirnya ada mulai sujud sampai duduk, kemudian dari duduk sampai ke atas diam. Nah itu insyaallah. Sampai di sini.